Mobil LCGC ini dari seperti ini jadi seperti ini. Mobil yang pertama kali meluncur di tahun 2012, tepatnya di ajang Pameran Otomotif Indonesia International Motor Show, tak terasa sudah berusia hampir 11 tahun, dan dalam perjalanannya Ayla generasi terdahulu sudah banyak diterima di hati masyarakat Indonesia. Pada generasi terbarunya, All New Ayla hadir dengan platform baru berbasis DNGA atau Daihatsu New Global Architecture. Sehingga beberapa keunggulan mulai dari desain, performa, teknologi, fitur keselamatan, serta efisiensi bahan bakar menjadi perhatian khusus dari Daihatsu, yang mana Daihatsu tetap mengusung value for money di kelasnya. Nama Ayla sendiri diambil dari sebuah kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu memiliki makna cahaya. Dan apakah mobil LCGC terbaru keluaran Daihatsu ini dapat seterang cahaya dari generasi terdahulunya? Dalam perjalanan Daihatsu Ayla dari Gen 1 ke Gen 2 itu ikonik banget ya, terutama di Gen 1-nya nih. Nah, sebenarnya siap nggak sih Ayla dalam menghadapi persaingan bisnis otomotif ke depannya? Jadi Daihatsu Ayla yang ada di sebelah Claudia ini adalah yang Gen 2. Terlihat sekali ya perbedaannya sama yang Gen 1 karena memang Daihatsu itu melakukan banyak perubahan sesuai dengan permintaan masyarakat, di mana Daihatsu Ayla ini mengincar first buyer ya, atau orang-orang yang baru pertama kali ingin beli mobil. Nah, jadi kalau dia penasaran banget nih gimana sensasi berkendara dari Daihatsu Ayla dan gimana perubahan-perubahan dari Gen 1 dan Gen 2, simak terus videonya. Usai diperkenalkan pada awal tahun lalu, tepatnya Februari 2023, PT Astra Daihatsu Motor akhirnya secara resmi meluncurkan LCGC andalan mereka, yaitu Daihatsu All New Ayla. Kami diberi kesempatan untuk mencoba unit terbaru ini dengan tipe tertingginya, yaitu Daihatsu Ayla 1200cc RADS CVT. Impresi saya saat ini ketika mengendarai All New Ayla jelas begitu berbeda bila dibandingkan dengan versi terdahulunya. Konsol transmisi didesain lebih tinggi, pilar A pada sisi pandangan saat berkendara lebih landai, hingga dashboard memiliki volume yang lebih kekar dan tinggi. Sekarang kalau dia sedang berada di dalam mobil Daihatsu Ayla yang tipe tertingginya nih, yang RADS CVT. Mobil ini mesinnya 1200cc, powernya di 88 tenaga kuda, dan torsinya di 113 Nm. Untuk first impression dari berkendaranya ya, mobil ini gasnya itu responsif, jadi dia nggak ada delay dari berhenti ke jalan. Terus juga buat akselerasi tadi juga dia cukup narik gasnya, dan untuk remnya juga oke, dia nggak tipe rem yang kalau disenggol dikit langsung berhenti mobilnya gitu. Dan untuk rasa gasnya nih dan rasa feel berkendaranya itu ya mirip lah ya sama kembarannya Toyota Agya yang tipe G. Itu feel berkendaranya mirip banget. Rasa berkendaranya, handlingnya itu mirip banget. Untuk handlingnya dia itu kan tipe setirnya yang enteng gitu ya, jadi enak banget nih buat kalian bawa di perkotaan atau sehari-hari. Jadi kalian tuh nggak pegel kalau lagi nyetir, lagi macet, atau lagi lewat-lewat jalan sempit. Itu enak banget nih mobilnya karena setirnya tuh yang enteng, jadi handlingnya pun juga mudah dikendalikan. Mobil ini juga enak buat ngelip-ngelip karena mobil ini ya mobil kecil, ya mobil LCGC, dan irit juga. Jadi kalau kalian pakai di dalam kota tuh enak banget. Untuk visibilitasnya, mobil ini juga nyaman visibilitasnya dan kelihatan jelas banget nih untuk yang depan. Belakang juga oke, spionnya nggak terlalu kecil dan spion kanan kirinya juga kelihatan. Terus pilar A-nya ini dia nggak ganggu sama sekali. Jadi untuk orang yang mungkin tinggi badannya pendek atau sama nih kayak Claudia sekitaran 155 cm itu aman banget ya, nggak masalah, nggak usah takut nggak kelihatan atau ketutupan speedometer, itu enggak, karena ini visibilitasnya oke banget nih, speedometernya juga nggak ganggu, setirnya juga nggak nutup. Terus untuk mobil ini juga dia setirnya
masih tilt, belum teleskopik. Dan untuk speedometernya dia campuran digital dan analog. Untuk head unitnya dia sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto-nya juga, tapi sepertinya dia pakai Bluetooth ya, karena nggak ada colokan USB-nya nih. Jadi di head unit nggak ada colokan USB, dan di bagian transmisi ini juga nggak ada colokan USB ya. Jadi di mobil ini nggak ada colokan USB, dan di setirnya juga nggak ada tombol-tombol ekstra untuk pengaturan head unit. Polos aja nih setirnya. Terus transmisinya tapi mudah dijangkau nih, ada di bawah di samping sini. Untuk AC-nya juga mudah dijangkau, dia masih bentuknya tombol. Dan ada 2 cup holder di bawahnya AC, sama ada lighter. Nah, kayaknya kalau misalkan mau ngecas itu mesti pakai lighter deh, karena kan colokan USB nggak ada, apalagi yang Type C ya. Jadi kayak kalau mau ngecas ini harus lewat lighter yang ada di bawah sini. Nah, mobil ini juga udah menggunakan engine start-stop untuk nyalain, dan fitur-fitur keselamatannya seperti ABS, EBD, Hill Start Assist, dan juga udah ada ya di mobil ini. Jadi untuk fitur safety-nya ini juga udah lengkap banget nih dibandingkan dengan Ayla yang di generasi pertama. Karena kan Daihatsu juga ngeklaim kalau misalkan di teknologi DNGA yang di Gen 2 ini dia lebih maksimal dibandingkan yang di Gen pertama. Ubahan maksimal diberikan Daihatsu pada all new Ayla generasi terbarunya ini, dimana kalian bisa lihat nih tampilan pada desain baru di front body kit, rear lens garnish, front grille garnish, bumper blackout, ADS emblem, hingga stripping stiker begitu powerful, agresif, dan manis. LED headlamp dan DRL pada sisi tengah bumper membuat tampilan mobil ini terasa semakin modern dan aerodinamis. Untuk sektor kaki pun sangat mencolok, di mana all new Ayla sudah menggunakan alloy wheel berdiameter 14 inci dengan ukuran ban 175/65 dan gunmetal alloy wheel. Pada bagian belakang sudah disematkan pula kamera parking yang terhubung ke head unit pada tipe tertinggi all new Ayla ini. Sehingga memudahkan nih buat teman-teman untuk parkir di area-area yang sulit. Lalu terdapat juga emblem Daihatsu serta bumper body kit belakang yang terlihat begitu manis. Oke, overall untuk impresi berkendara dari mobil ini cukup oke, cukup nyaman untuk dipakai di perkotaan maupun kalian keluar kota. Jadi mobil LCGC ini masih nyaman lah untuk digunakan. Cuman ini kan mobil tipe tertingginya Ayla nih, yang 1200cc RCVT. Nah, waktu itu kalau dia juga udah pernah nyoba nih Toyota Agya yang tipe G. Nah, ada beberapa fitur yang di sini tuh nggak ada gitu, padahal harganya cuma beda 1 juta sama Agya. Jadi di Agya ada, tapi di Ayla nggak ada gitu kan. Kayak seperti pedal shift di Ayla nggak ada, colokan USB juga di Ayla nggak ada. Ini headrest juga yang Ayla nih masih model pocong nih yang nyambung. Kalau di Agya kan headrestnya udah adjustable depan belakang. Mungkin perbedaannya kali ya, lebih ke perbedaan fitur di interior kalau misalkan dibandingkan sama Agya. Tapi untuk impresi berkendaranya itu mobil ini nyaman, dan rasa berkendaranya juga sama kayak Toyota Agya yang tipe G, itu sama. Handling, gasnya itu sama. Untuk mobil Daihatsu Ayla ini dibawa sejauh 60 km. Dia menghasilkan konsumsi bahan bakarnya itu di 1:12 atau 12,2 km per liter. Nah, kalau Agya kemarin Kompas Otomotif udah ngetes, itu dia hasilnya 12,6 km per liter. Jadi hasil konsumsi bahan bakarnya si Agya sama Ayla ini nggak jauh beda ya. Terus juga disclaimer lagi, kalau untuk konsumsi bahan bakar hasilnya juga akan berbeda-beda ya setiap orang, karena tergantung cara berkendaranya, terus medan yang dilewati, jalanan yang dilewati, sama jenis bahan bakar yang digunakan ya. Segmen LCGC memang menarik banget, terutama untuk first buyer atau orang yang baru pertama kali beli mobil. Nah, di mobil Daihatsu Ayla ini udah ada ya, apalagi di Gen 2 ini udah banyak pembaharuan seperti eksterior, interior, dan fitur keselamatan yang ada di mobil ini.
Mobil yang Claudia pegang itu adalah tipe tertinggi, yaitu Daihatsu Ayla 1200cc RADS CVT. Dibanderol seharga 189.900.000 on the road. Tapi ada juga yang tipe manualnya di 1000cc itu start from 138 jutaan on the road Jakarta. Nah, mobil ini pastinya bakalan bersaing sama mobil LCGC kembaran lainnya ya, seperti Honda Brio atau Toyota Agya. Jadi menurut teman-teman gimana tentang mobil ini? Boleh langsung komen aja di bawah. Segitu aja untuk video kali ini. Kalau dia tadi udah test drive dan sudah merasakan gimana impresi berkendara dengan Daihatsu Ayla ini, dan tadi juga udah tes konsumsi BBM sejauh 60 km dalam kota dan menghasilkan 11,2 km per liter. Nah, menurut teman-teman gimana nih untuk harga segitu dan dengan keiritan yang diberikan serta fitur-fitur keselamatan? Boleh langsung aja komen di bawah, dan mungkin teman-teman punya pembanding dengan mobil-mobil kelasnya atau punya komentar lain, boleh langsung aja komen di bawah. Claudia pamit dulu, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!